Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di Sekolah Minggu Paroki Tias Dalam Kroya, pertemuan BKSN yang keempat. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Sebelumnya, adik-adik masih ingat nggak? Pertemuan pertama BKSN itu temanya apa? Ada yang ingat nggak ya? Jadi pertemuan pertama itu temanya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Kalau minggu kedua, ingat nggak? Ayo. Nah, minggu yang kedua itu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kalau minggu kemarin, minggu ketiga, masih ingat nggak ya? Baru minggu kemarin loh. Ada yang ingat nggak coba? Nah, yang ketiga itu temanya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Kalau minggu yang keempat temanya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau perkenalan dulu nih, kakak dan teman-teman kakak yang akan menemani kita sekolah minggu pada hari ini. Nah, sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri kakak dan teman-teman kakak yang akan menemani kita bersekolah minggu hari ini. Halo, aku Kak Clara. Yang selanjutnya ada Kak Mika. Halo. Yang selanjutnya ada Kak Melan. Halo. Yang selanjutnya ada Kak Irmina. Halo. Yang selanjutnya ada Kak Leo. Hai adik-adik. Yang selanjutnya ada Kak Dewi. Hai. Dan yang terakhir ada Kak Rere. Halo. Nah, tadi kan kita sudah perkenalan nih. Sekarang saatnya kita untuk menyanyikan lagu pembuka Yesus Sayang Padaku. Iya adik-adik, kita bernyanyi bersama. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah.
Adik-adik, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu pembuka nih. Sekarang saatnya kita berdoa ya. Doa pembuka akan dipimpin oleh Kamika. Silahkan Kamika. Adik-adik, mari kita berdoa sama ya. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh Kak Leon. Silahkan Kak Leon. Bacaan dari kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kak Albert harap kabar adik-adik semua sehat, ceria, dan diberkati oleh Tuhan. Oke adik-adik, setelah adik-adik membaca bacaan kitab suci yang dibantu oleh Kak Leon, di sini Kak Albert juga mau memberikan sebuah pertanyaan kepada adik-adik. Nah, adik-adik kira-kira pernah nggak mengalami yang namanya berdosa? Lalu adik-adik bisa tanya ke mama papa, ke ayah dan ibu, dosa itu apa sih ma, pa? Lalu ada kata bertobat. Bisa bertanya, penting nggak pak, bu, ma, pa, mami, papi, bertobat itu perlu nggak bagi saya meskipun masih kecil? Nah, adik-adik semuanya, bertobat itu hal yang sangat penting, baik mulai sejak dini, sejak usia adik-adik sekarang ini hingga usia Kak Albert sekarang, bahkan sampai tua perlu yang namanya pertobatan. Perlu kita ketahui adik-adik semua, hari ini tema BKSN yang keempat mengangkat tema tentang Yesus sahabat bagi mereka yang mau bertobat. Nah, dari bertobat ini kita belajar dari siapa adik-adik? Ayo, ada yang tahu nggak tokoh utama dalam cerita kitab suci yang barusan kita bersama-sama baca, bersama-sama adik-adik renungkan, dibantu oleh mama papa? Ayo,
yaitu tokoh utamanya itu ada di jemaat Laodikia. Nah, adik-adik tahu nggak jemaat Laodikia itu jemaat di mana? Nah, dalam kitab Wahyu, jemaat Laodikia itu jemaat yang bisa dibilang melupakan Tuhan. Segala sesuatu itu diukur dengan manusiawi. Ayo, adik-adik bisa mengibaratkan seseorang itu yang mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Contohnya seperti itu, merasa dianggap segala sesuatu saya bisa kok, nggak perlu bantuan orang lain. Nah, contoh sehari-hari yang pernah Kak Albert hadapi, mungkin adik-adik semua menghadapi teman-teman seperti itu, pasti ada. Merasa bahwa dirinya merasa paling bisa, nggak perlu membutuhkan bantuan orang lain, dan menimbulkan sebuah kesombongan. Seperti itu situasi di jemaat Laodikia, sehingga membuat mereka menjadi jauh dengan Tuhan. Ayo adik-adik, jadi adik-adik jangan seperti itu. Contoh sepele seperti itu membuat adik-adik semua jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, siapa yang susah? Ayo, pasti yang susah kan adik-adik. Ayo. Lalu, kira-kira apakah Tuhan mau mengampuni dosa-dosa dari jemaat Laodikia? Menurut adik-adik, apakah Tuhan mau mengampuni? Ayo. Iya. Menurut adik-adik, menurut Kak Albert sendiri, Tuhan selalu mengampuni orang yang berdosa. Bagaimana caranya? Bagaimana Tuhan mau hadir dalam diri kita sebagai orang-orang berdosa? Tuhan selalu mengetuk pintu hati kita. Tetapi bagaimana dengan diri kita sendiri, diri adik-adik, diri Kak Albert dan kakak-kakak semuanya? Bagaimana cara menanggapi kehadiran Tuhan itu dengan hati yang gembira? Maka dari itu, dengan bertobat, kita semua mencoba untuk menahan diri agar tidak terjatuh dalam hal-hal berdosa. Selain itu, Yesus juga berpesan kepada kita semua, selain bertobat, kita perlu juga rendah hati dan berpasrah kepada Tuhan. Berpasrah kepada Tuhan, bagaimana adik-adik semua, Kak Albert dan kakak-kakak semua itu mau menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai nomor satu dalam kehidupan diri sendiri. Itu yang perlu adik-adik lakukan, baik di dalam keluarga, baik bersama teman sepermainan, teman sekolah, dan lain-lain sebagainya. Intinya, mari adik-adik mencoba setelah bertobat, lalu mencoba untuk rendah hati. Yang terpenting itu meminta maaf kepada orang yang sudah bersalah, atau mungkin kita bersalah kepada orang lain. Kalau adik-adik merasa selalu tidak taat kepada orang tua, selalu membantah perkataan orang tua, mari adik-adik minta maaf kepada mama papa, meminta ampun kepada mama papa, dan mencoba berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Selalu patuhi apa yang dikatakan oleh mama papa adik-adik semuanya. Terhadap teman, bagaimana dapat meminta maaf kepada teman dan tidak bertengkar satu sama lain. Seperti itu contohnya adik-adik. Sekarang ini, setelah Kak Albert memberikan sebuah renungan dan contoh-contohnya, mari adik-adik dan Kak Albert dan kakak-kakak semua mendengarkan peneguhan dari Romo. Semoga peneguhan yang Romo berikan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya, bagi Kak Albert dan bagi kakak-kakak semua yang mendampingi adik-adik selama sekolah minggu ini. Mari didengarkan bersama-sama ya. Itu saja adik-adik yang Kak Albert bisa berikan untuk adik-adik semuanya. Terima kasih adik-adik. Dadah. Adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini, kita bersama-sama mengikuti pertemuan PKSN yang keempat. Tema yang direnungkan adalah Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang bertobat. Adik-adik yang terkasih, tadi kakak-kakak pendamping kita sudah membantu kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, kita mendengarkan kisah bagaimana situasi dan kondisi jemaat di Laodikia. Dikatakan bahwa
mereka berada di dalam situasi dan kondisi suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Mereka kurang bergairah di dalam hidup. Mereka kurang bersemangat di dalam menjalankan aktivitas karya-karya mereka. Mereka cenderung menjadi malas-malasan. Bahkan di dalam hidup iman, mereka kurang percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, itulah yang ditegur oleh Yesus ketika melihat bagaimana situasi jemaat di Laodikia tidak bersemangat di dalam mengikuti Yesus, tidak bersemangat di dalam menjalankan aktivitas karya-karya mereka, tidak bersemangat di dalam melayani. Apa yang mereka lakukan hanya setengah-setengah, tidak dengan kerelaan, dan lain sebagainya. Adik-adik yang terkasih, melalui permenungan kita di minggu keempat ini, Yesus mengajak kita semua untuk bersama-sama menemukan kembali semangat sebagai murid-murid Yesus, menemukan gairah kembali sebagai pengikut Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada jemaat di Laodikia menjadi harapan bahwa jemaat di Laodikia masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, kalau kita mau menjadi sahabat Yesus, kita juga harus menunjukkan bagaimana semangat kita di dalam mengikuti Yesus. Jangan malas-malasan, jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu ketika kita mau mengikuti Yesus. Bertobat berarti meninggalkan cara hidup yang lama untuk memiliki cara hidup yang baru. Cara hidup yang lama yang dikatakan di dalam kitab Wahyu adalah kurang bersemangat, kurang percaya kepada Yesus, setengah-setengah di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, ragu-ragu. Ini adalah cara hidup yang lama, dan Yesus tidak menghendaki kita untuk berada terus-menerus di dalam cara hidup yang lama. Yesus mengajak kita semua supaya memiliki cara hidup yang baru, yaitu hidup yang penuh semangat, selalu percaya kepada Tuhan Yesus, melayani dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan, dan dengan penuh keyakinan. Ini cara hidup yang baru. Adik-adik yang ada di rumah, kalau Romo bertanya, kalian mau memilih cara hidup yang lama atau memilih cara hidup yang baru? Nah, pasti sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus memilih cara hidup yang baru, yaitu selalu bersemangat, melayani dengan sungguh-sungguh, tidak pernah ragu, selalu memiliki keyakinan, ketulusan di dalam mengikuti Yesus. Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan doa permohonan yang akan dipimpin oleh Kak Irmina. Silahkan Kak Irmina. Adik-adik, marilah kita berdoa permohonan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami selalu diberi kesehatan di saat pandemi masih melanda negara kami. Bantulah kami agar kami selalu menerapkan hidup sehat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit agar mereka kembali berkumpul bersama keluarga mereka dengan gembira. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar di masa pandemi ini kami tetap bersemangat mengikuti Ekaristi
dan membaca kitab suci dari rumah kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar kami tetap bersemangat menjadi anggota gereja Katolik dan menjadi pengikut-Mu. Tolonglah kami agar situasi sulit yang kami hadapi ini tidak melemahkan iman kami kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Adik-adik, marilah kita menyatukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu teman kita, yaitu Adik Bintang, tentang kesukacitaannya selama mengikuti BKSN Sekolah Minggu Paroki Tias Dalem Kroya. Silahkan Adik Bintang. Teman-teman, selamat hari Minggu. Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nasius Bintang Masyano Sumermata dari lingkungan Yosef. Teman-teman, Bintang senang loh, senang banget boleh ikut sekolah minggu, walaupun lewat itu berdoa bersama, bernyanyi bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Mama bisa jadi dua loh teman-teman. Teman-teman bisa juga senang kan sama seperti Bintang. Teman-teman, Bintang berdoa semoga pandemi ini segera berlalu agar kita boleh ikut sekolah minggu bersama-sama di gereja kita tercinta. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dadah teman-teman, I love you. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita akan berdoa penutup sekaligus menyanyikan lagu penutup Yesus Besertaku. Doa penutup akan dipimpin oleh Kamelan. Silahkan Kamelan. Adik-adik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami dan hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu biasa berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun
Daki, daki, daki gunung yang tinggi.